Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kaum muslimin, subscriber channel Benteng Akidah dimanapun anda berada. Kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan netizen dan komentator yang meminta kapan saya mereaksi bacaan Gus Miftah dalam baca kitab kuning dan salahnya salah fatal dan total. Saya sampaikan salah fatal dan total pada kesempatan ini. Saya akan menjelaskan, tapi sebelumnya saya akan menyampaikan kepada anda sebenarnya ngikuti nggak sih apa yang sudah saya sampaikan beberapa tahun yang lalu? Kalau tidak salah pada tahun 2018 sudah saya koreksi dan sudah saya luruskan bacaan-bacaan Gus Miftah yang sangat tidak sesuai dengan aturan gramatika Arab atau nahwu sorof. Di dalam kesempatan itu beliau mengkritik adanya kesalahan sorofnya Tengku Zulkarnain. Tapi sekali lagi ketika dia menyampaikan li daruratus syi'ri dengan kata-kata harusnya li daruratus syi'ri, karena ada jar dan majrur di situ dibaca malah seperti ini. Karena kalau bahasa syair niku mengatakan li daruratus syi'ri, li daruratus syi'ri. Li daruratis syi'ri, Li daruratus syi'ri, li daruratis syi'ri, Li daruratus syi'ri. li daruratis syi'ri. Ini yang benar, bukan li daruratus syi'ri. Li daruratus syi'ri. Maka langsung kepada persoalan hari ini, saya yakin beliau itu sebenarnya mau pansos dengan melakukan hal-hal yang kontradiktif, yaitu bagaimana dia ceramah di gereja seolah-olah dia mempunyai suatu otoritas hukum dan dia seolah-olah mempunyai kekuasaan dan seolah-olah dia juga alim luar biasa dalam persoalan itu dan mengambil tindakan langkahnya. Tapi jangan salah, ternyata dengan kelakuannya beliau ternyata telah menurunkan martabatnya, telah menghancurkan martabatnya, telah menurunkan grade-nya di dalam persoalan statusnya sebagai ustadz. Karena apa? Karena dalam komentarnya Kiai Najih Maimun malah luar biasa. Dia dianggap sebenarnya bukan Gus, dibongkar sama Gus Najih Maimun, dia bukan anaknya Kiai. Lalu merembet kepada Gus Nuril, ternyata Nuril bukan anaknya Kiai. Merembet kepada Gus Muafik, ternyata Muafik bukan anaknya Kiai, kata Gus Najih Maimun. Ini tadi kemarin ada video orang yang bernamanya Agus Miftah. Betulnya dia bukan Agus, artinya bukan anak Kiai. Begitu juga Gus Arifin, itu bukan anak Kiai ya. Ada lagi Muafik, Gus Muafik itu juga bukan anak Kiai. Gus Nuril juga bukan ya. Banyak orang bukan anak Kiai tapi dinamakan Gus biar tenar dan cepat tenar dan seterusnya. Maka sekali lagi ketika Gus Miftah mendapatkan hujatan, kritikan dari mana-mana secara nasional dan serentak, bagaimana dia berdakwah di dalam gereja, menyampaikan sambutannya di gereja, malah beliau mau membela diri, maunya dengan dalil-dalil yang disampaikan, ternyata dalilnya salah cara membaca kitabnya. Maka ini sangat memalukan dengan nama ustadz yang disandangnya. Saya tidak alim-alim banget di dalam persoalan baca kitab, tapi paling tidak sekali lagi statusnya anak kelas 3 SD sudah bisa membaca dan membedakan mana fa'il, mana maf'ul, mana naibul fa'il. Tidak perlu jauh-jauh ke Imriti, tidak perlu jauh-jauh ke Alfiyah. Misalkan disampaikan dalam Ibnu Malik, yanubu maf'ulun bihi an fa'ili fima lahu kanila khairu naili. Disampaikan di dalam Alfiyah Ibnu Malik bagaimana naibul fa'il statusnya secara i'rab dia menempati di dalam persoalannya atau statusnya fa'il, dan di dalam status dia menjadi objek dan sasaran dia menempati di dalam statusnya maf'ul, dan kurang lebihnya seperti itu. Mari kita akan mendengarkan bersama-sama bagaimana bacaannya yang benar, dan ternyata banyak, bukan cuma itu yang menjadi kesalahan. Saya akan putarkan kepada anda dan dengarkan baik-baik. Dari berbagai mazhab. Kira-kira begini penjelasannya, tolong disimak. Bismillahirrahmanirrahim. Yara al-Hanafiyah annahu yukrahu lil muslim dukhulil. Yang pertama, yaro al-hanafiyatu. Di sini menjadi fa'il dari yaro. Harusnya dibaca rafa, al-hanafiyatu. Yang mana ini tidak juga dibaca sebenarnya. Apa alasannya beliau menjadikan itu sukun semuanya atau menjadi mati harokatnya semuanya? Apakah tidak bisa membaca i'rab? Wallahu a'lam. Husnudzon saja. Kita lanjutkan. Ahwal kanasiyah, fikih dari berbagai mazhab. Kira-kira begini penjelasannya, tolong disimak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya akan simak. Yara al-Hanafiyah Al-Hanafiyatu yukrahu lil muslim
dukhulil bi'ah wal Annahu yukrahu, ini majhul, ini maf'ul, mabni maf'ul, yang mana ketika fi'ilnya mabni maf'ul maksud saya, maka fa'ilnya menjadi naibul fa'il. Yukrahu annahu lil muslim, lil muslimi ini majrur oleh huruf jar lam, lil muslimi. Dan setelah ini akan Anda perhatikan bagaimana bacaan naibul fa'il. Kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Yara al-Hanafiyah annahu yukrahu lil muslim dukhulil bi'ah wal kanasiyah. Dukhulil bi'ah, dukhulil harusnya dukhulu. Di sini menjadi naibul fa'il yang dibaca rofa, bukan dukhuli. Dukhuli itu apa maksudnya? Kita tidak paham. Apa karena saya terlalu bodoh untuk mengartikan ini? Mari kita lanjutkan lagi. wal kanasiyah. Wal kanasiyah, enggak ada kanasiyah, yang ada kanisah atau kanisatu atau kanisati atau kanisata. Kanisah bermakna gereja. Kalau kanasiyah enggak ada ini. Maka perlu Anda perhatikan baik-baik di mana letak kesalahannya. Ternyata banyak letak kesalahannya. Mari kita lanjutkan. Li'annahu majma'u syayatin la min haitsu innahu laisa lahu haqqud dukhul. Wa dhahaba ba'du syafi'iyyah fi ra'yin ila annahu la yajuzu lil muslim dukhuluha illa bi'idhnihim. Wa dhahaba al-ba'du al-akhar fi ra'yin akhar ila annahu la yahrumu dukhuluha bighairi idhnihim. Wa dhahaba al-hanabilah ila anna lil muslim dukhuli bi'atin wa kanasiyatin wa nahwihima. Kacau. Bacaan yang kacau. Jadi begini saudara kaum muslimin dimanapun Anda berada, saya tidak mau menghakimi, saya tidak mau mengklaim beliau tidak bisa baca kitab atau apapun saja. Tapi pada kesempatan ini saya sampaikan, mari betul-betul kita mempunyai satu mawas diri, atau mempunyai introspeksi diri, atau mempunyai rasa bagaimana kita berbenah. Pantaskah saya sebagai seorang ustadz ketika saya tidak bisa menampilkan sumber yang sebenarnya dalam keislaman yang saya sampaikan? Maka pernah saya sampaikan dulu ketika beberapa waktu yang lalu bahwa Deddy Corbuzier itu salah di dalam masuk Islamnya seperti apa dan kepada siapa. Maka inilah yang saya sampaikan pada kesempatan ini sebagai satu wasiat kepada kita dan anak cucu kita supaya hati-hati mengambil guru dan hati-hati di dalam mencari panutan. Dalam kesempatan ini saya sampaikan ini adalah sekali lagi meluruskan supaya semuanya menjadi jelas dan lugas dan jelas sekali. Tidak seperti apa yang disampaikan oleh Gus Miftah ketika mengkritik Tengku Zulkarnain. Bahkan ada yang mengatakan ini kualat Tengku Zulkarnain. Tengku Zulkarnain hanya terpeleset lidah saja ketika membuat tasrifan kafaru yukafiru kufran. Ini salah satu kebiasaan yang lazim di dalam tasrif menasrif. Tapi di dalam persoalan nahwu sarraf, i'rab dan lain sebagainya, ini persoalan yang sangat-sangat fatal dan ini tidak dilakukan sekali dua kali. Maka saya tidak mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Gus Miftah ini bukan hal yang goblok seperti yang ditudingkan, seperti yang dicacikan Gus Miftah kepada Tengku Zulkarnain di dalam komentarnya ketika Tengku Zulkarnain terpeleset di dalam mentasrif apa yang disampaikan pada waktu lalu. Dan saya mengatakan hari ini sebenarnya siapa yang tabayatubu YouTubean? Soalnya napa ngajine mboten teng pondok pesantren, tapi ngajine namung tabayatubu YouTubean. Ngajine tabayatubu YouTubean akhirnya gobloke kana yakunu konan. Dan siapa yang mencari ilmu dari YouTube, dan saya akan bertanya lagi, siapa yang dimaksud modot dalam kesempatan ini seperti yang disampaikan beliau dalam video tersebut. Akhirnya uteke madaya kudu modot. Soalnya orang tahu belajar ngaji ning pondok pesantren, dan ini dipertontonkan di Indonesia. Mengkafir-kafirkan orang Islam. Kemudian ada pertanyaan, apa kemudian landasan atau dalil yang melatar belakangi hadirnya Gus Miftah di acara tersebut, selain tentunya diundang oleh panitia? Oke, akan saya bacakan satu kutipan keterangan dari kitab Mausu'ah Fiqih Kuwait. Kitab ini berisi tentang ensiklopedia persoalan fikih dari berbagai mazhab. Kira-kira begini penjelasannya, tolong disimak. Bismillahirrahmanirrahim. Yara al-Hanafiyah annahu yukrahu lil muslim
dukhulil bi'ah wal kanasiyah li'annahu majma'us syayatin la min haitsu innahu laisa lahu haqqud dukhul wa dhahaba ba'du syafi'iyah fi ra'yin ila annahu la yajuzu lil muslim dukhuluha illa biidznihim wa dhahaba al ba'dul akhar fi ra'yin akhar ila annahu la yahrumu dukhuluha bighairi idznihim wa dhahaba al hanabilah ila anna lil muslim dukhuli bi'atin wa kanasiyatin wa nahwihima was salata fi dhalika wa Ahmad yukrahu in kana thamma suratun wa qila mutlaqan wa dzakara dhalika fi ri'ayah wa qala fil mustaw'ib wa tasihhu salatul fardi fil kanais wal bi'i ma'al karahah wa qala Ibnu Tamim la ba'sa bi dukhulil bi'i wal kanais allati la suwar fiha was salata fiha wa qala Ibnu Aqil yukrahu kallati fiha suwarun wa haka fil karahah riwayataini wa qala fi syarhi la ba'sa bis salati fil kanisiyah an-nadifah ruya dzalika an Ibnu Umar wa Abi Musa wa hakau an jamaah wa kari Ibnu Abbas wa Malikun as-salata fil kanais li ajlis suwar. Saya ke WC dulu ya. Nah, di dalam keterangan ini ada apa dengan dia? Ada 4 perbedaan pendapat ulama tentang masuk gereja bahkan sholat yang ada di dalamnya. Saya pikir saya nggak perlu menerjemahkan karena para netizen terutama yang menghujat saya tentunya lebih alim daripada saya. Nah, jadi saya pikir nggak perlu diterjemahkan, pasti Anda sudah paham. Terima kasih. Saya berpuasa. Saya tidak mau mengatakan bahwa beliau adalah Goblok. saya berpuasa. Semoga bermanfaat. Demikian, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.